Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan pertanian. Nah, tidak lainnya bahwa penyuluhan pertanian itu tidak jauh dengan kaitan dengan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan hakikat komunikasi. Definisi dari komunikasi itu tersendiri adalah suatu kegiatan yang memberikan pernyataan kepada manusia, di mana nantinya pada saat si pemberi pernyataan tadi kepada sesamanya akan memberikan hasil umpan balik. Biasanya si pemberi pernyataan atau pesan dikatakan komunikator, sementara yang pendengar itu adalah komunikan. Yang kedua yaitu adalah konteks komunikasi. Di dalam konteks komunikasi ini dapat menjadi 4 agar dapat berlangsung. Yang pertama itu adalah fisik, di mana fisik ini termasuk adalah bahwa si komunikan harus bisa secara langsung tetap bertatap muka atau face to face agar bisa memberikan pernyataan. Yang kedua adalah itu psikologis. Psikologis itu dimana raga atau pemikiran itu ada di situ, ada untuk bagi si komunikan bagaimana dia menerima dan menerapkan apa ilmu yang diberikan oleh si komunikator. Dan yang ketiga adalah sosial. Sosial di sini maksudnya adalah di mana pada saat pemberian pernyataan atau pesan semuanya menyeluruh tanpa harus ada terpilih-pilih atau terpencil begitu. Dan yang keempat yaitu adalah waktu. Waktunya tetap ditentukan untuk menyesuaikan bagi setiap komunikan, apakah bisa menyesuaikan waktu. Dan yang terakhir itu ada 5 kondisi yang harus disesuaikan oleh komunikator. 5 jenis komunikasi yang harus disesuaikan oleh komunikator dalam menyampaikan pernyataan kepada si pendengar atau komunikan, yaitu adalah pertama indera pribadi. Indera pribadi maksudnya seperti yang telah saya lakukan, contohnya memberikan pernyataan dalam posisi hanya seseorang saja, namun nantinya pesan itu akan dipublikasikan. Kedua itu antar pribadi, di mana si pemberi pernyataan atau pesan akan secara langsung memberikan ilmu atau pesan kepada si pendengar hanya satu banding satu begitu. Dan yang ketiga yaitu adalah berupa kelompok, di mana nantinya komunikator akan memberikan pernyataan kepada kelompok petani. Di sini tentu saja sudah ada perubahan, di mana kelompok nantinya 2 atau lebih dari anggota sebelumnya. Dan yang keempat yaitu adalah berupa organisasi. Organisasi di sini bisa berupa kelembagaan seperti gabungan kelompok tani tadi, maka akan dibentuknya organisasi. Nah, dalam hal ini komunikasi bisa berjalan dengan baik. Dan yang kelima yaitu adalah proses penyampaian komunikasi secara publik. Publik di mana maksudnya akan dipublikasikan, menyeluruh atau menasionalkannya, sehingga pesan yang disampaikan oleh si pemberi pernyataan tadi bisa terberita, tidak hanya untuk satu kelompok atau satu organisasi saja. Nah, selanjutnya pada slide yang ketiga kita akan masuk pada penjelasan prinsip dan unsur pada komunikasi. Yang pertama itu adalah proses komunikasi. Proses komunikasi akan berjalan apabila setiap unsurnya telah terpenuhi. Dan yang kedua adalah sumber. Pada saat penyampaian informasi nanti, si komunikator akan memberikan sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam memberikan ilmu pelajaran kepada setiap petani. Yang ketiga adalah komunikator. Nah, setelah 2 unsur yang tadi sebelumnya, maka komunikator termasuk unsur yang paling penting. Sebab jika adanya sumber dan jika materi tapi komunikator tidak ada, maka penyuluhan atau komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Keempat yaitu adalah pesan. Nah, setelah ada dari komunikasi, sumber serta proses komunikasi tadi, maka bahan yang tadi akan dijadikan sebagai pesan. Dan yang kelima adalah saluran tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Keenam yaitu adalah penerima. Penerima tadi adalah siapa? Yaitu komunikan, di mana mereka yang akan menerapkan setiap pesan-pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Kemudian adanya umpan balik. Setelah nanti si pemberi pernyataan, maka akan memberikan umpan balik kepada
semua orang yang mendengarkan, di mana umpan balik ini akan memberikan sisi yang positif dan akan menambah pengetahuan. Itu yang termasuk unsur dan prinsip daripada komunikasi. Yang kelima yaitu adalah efek daripada komunikasi tadi. Setelah diberikannya komunikasi atau pesan kepada si pendengar atau komunikan, maka akan memberikan efek, yaitu akan merubah pola pikir ataupun pola perilaku mereka, di mana nantinya mereka akan kembali seperti ke slide sebelumnya, bahwa akan adanya umpan balik. Nah, umpan balik tersebut yang akan memberikan kemajuan kepada si pendengar gitu. Untuk yang berikutnya yaitu adalah mengenai bagaimana strategi dalam penyampaian komunikasi kepada si komunikan. Nah, di sini si komunikator akan telah merancang bagaimana penyampaian materinya. Biasanya ada 2 tahap yang dilalui. Yang pertama face to face, di mana yaitu tadi secara langsung tanpa virtual, tetap langsung berhadapan si pendengar atau si pemberi pernyataan. Dan yang kedua adalah media komunikasi. Media komunikasi ini bisa seperti melalui virtual ataupun bisa juga melalui alat-alat elektronik lainnya. Karena mengingat kemajuan zaman, maka otomatis untuk menyampaikan pesan sudah lebih mudah tanpa harus bertatapan wajah. Untuk slide yang terakhir, maka didapati yaitu topik mengenai tahap dalam memberikan komunikasi. Sementara tahap dalam memberikan komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu 1 tahap, di mana di sini si pemberi pernyataan akan memberikan langsung atau mengirimkan pesan langsung kepada si pendengar tanpa mewakili atau tanpa melalui perantaraan. Dan yang kedua itu adalah 2 tahap. 2 tahap di sini maksudnya adalah si komunikator akan memberikan pesan kepada si komunikan melalui perantaraan. Maksudnya di sini si komunikator akan memilih satu orang tertentu dalam menyampaikan pesannya kepada sasarannya atau komunikannya. Dan yang ketiga adalah banyaknya tahap komunikasi. Di sini dimaksud si pemberi pernyataan atau si komunikator akan menyampaikan pesannya kepada banyak orang, kepada banyak sasaran, seperti pada pedagang atau para petani kebun atau kepada rekan lainnya, bahkan bisa nanti akan merujuk pada organisasi. Nah, tujuannya di